Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Cilaau bersama aku Sylvia Oktarini yang akan membahas mengenai FR soal TIU SKD CPNS tahun 2024. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bocoran soal TIU berdasarkan FR ya pada hari ketiga, keempat, dan kelima di tes SKD CPNS tahun 2024, yaitu mulai dari tanggal 18, 19, sampai tanggal 20. Nah, sebelum kita mulai, silakan teman-teman follow dulu akun TikTok Cilaau untuk update soal-soal TIU terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Yuk kita mulai. Nah, pertama kita bahas terlebih dahulu FR mengenai soal TIU SKD CPNS tahun 2024 dari tanggal 18 Oktober sampai tanggal 20 Oktober. Nah, untuk tanggal 18 Oktober, di sini teman-teman yang sudah mengikuti tes memberikan bocoran bahwa soal yang keluar, yang pertama itu mengenai skor pertandingan sepak bola, ada 4 tim. Menang dikasih skor 4, kalah itu bernilai 0, seri bernilai 1. Nah, yang ditanya di sini berapa poin dan siapa yang akan lolos ke babak berikutnya. Nah, ini biasanya berhubungan dengan soal analitis. Yang kedua yaitu mengenai soal analogi kata ya, yaitu analogi 3 pasang kata. Lalu analogi kalimat, figural serial, selanjutnya jumlah tambahan pekerja yang dibutuhkan, lalu silogisme, dan yang terakhir figural 9 kotak. Nah, kalau kita lihat di tanggal 19, di sini juga terdapat silogisme ya. Deretnya mudah. Analogi kalimat, soal perbandingan cuma 1, figural 9 kotak. Nah, di tanggal 20 Oktober, di sini teman-teman yang sudah mengikuti ujian memberikan bocoran soal yang keluar yaitu pecahan, ini terdiri dari 3 soal, perbandingan kuantitatif, ini 3 soal, deret 4 soal, soal cerita, di mana di dalamnya yang ditanya adalah untung dan diskon. Lalu analitis, ini ada 5 soal, mengenai duduk melingkar, urutan, dan rute. Selanjutnya silogisme, di sini silogismenya 2 dan 3 premis ya yang keluar. Nah, yang terakhir figural lumayan banyak, sekitar 7-9 soal. Nah, kalau kita lihat dari 3 hari ini, figural di sini memang menyumbang skor nilai yang lumayan besar ya. Nah, jadi teman-teman sering-sering latihan soal terkait figural. Nah, selain itu silogisme juga ya. Sini silogisme. Dan nah, kalau kita lihat kisi-kisinya untuk 3 hari ini hampir sama ya. Yuk kita mulai untuk bahas soal. Nah, untuk teman-teman ketahui, soal-soal yang akan dibahas pada video ini diambil dari gambaran dari FR yang keluar pada hari ketiga, keempat, dan kelima. Oleh karena itu, teman-teman tidak harus terpaku pada soal-soal ini saja. Teman-teman bisa cari referensi atau tipe-tipe soal lain yang terkait dengan kisi-kisi FR yang keluar. Nah, yuk kita mulai. Untuk soal yang pertama, di sini mengenai pecahan ya. Pecahannya terdiri dari persen, desimal, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Nah, di sini juga terdapat operasi hitung, yaitu tambah kali kurang. Nah, ketika teman-teman ketemu operasi seperti ini, dahulukan yang sesuai dengan aturan pengerjaan. Nah, karena di sini ada kali, berarti yang ini kita selesaikan terlebih dahulu ya. Tips untuk mengerjakan pecahan yang beragam seperti ini ya, jadikan ke dalam satu bentuk. Nah, biasanya itu kita rubah menjadi pecahan biasa. Nah, untuk 66,67% ini, teman-teman harus ingat di pecahan istimewa ini sama dengan 2/3. Jadi, teman-teman harus hafalkan ya untuk pecahan istimewa agar nanti memudahkan teman-teman dalam mengerjakan soal operasi hitung dan pecahan. Selanjutnya, tambah 3,2. 3,2 ini kalau dijadikan pecahan biasa, jadinya 32 kalau 1 di belakang koma itu per 10 ya, kali 5/8, kurang, ini kalau dijadikan pecahan biasa, 4 kali 2, 8, tambah 1, berarti 9/4. Nah, selanjutnya yang kali kita selesaikan terlebih dahulu. 32 bagi 8, ini 4. Ini 1 ya. Nah, 10 dengan 5
sama-sama dibagi 5, ini 2, ini 1. Nah, ini 4 sama 2 masih bisa ya. 4 dengan 2, ini sama-sama dibagi 2, ini 2, ini 1. Jadi, kalau masih bisa kita sederhanakan, lakukan penyederhanaan gitu. Biar mudah nanti dalam menghitung. Nah, berarti yang bersisa 2/3 tambah 2 kurang 9/4. Nah, di sini boleh teman-teman kerjakan sekaligus atau satu persatu. Nah, kalau untuk sekaligus, di sini 2 itu kan 2/1 ya. Nah, sekarang cari KPK dari 3 angka penyebut ini. Biasanya untuk mempermudah, kalikan semua bilangannya. 3 kali 1 kali 4. Di sini 12 ya. Lalu 12 dibagi 3, yaitu 4 kali 2. 8 ya. Tambah 12 dibagi 1, 12 kali 2. 24. Kurang 12 dibagi 4, yaitu 3. 3 kali 9, 27. Nah, 8 tambah 24 itu 32 dikurang 27, yaitu 5. 5/12. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya di sini ada soal mengenai analogi kalimat ya. Kalimatnya yaitu gandum adalah bahan dasar roti. Kalimat yang memiliki persamaan struktur dengan kalimat di atas adalah, nah perhatikan, di sini roti, ini sebagai objek ya, itu objek. Nah, gandum ini adalah bahan dasarnya, bahan dasar. Berarti di sini roti, bahan dasarnya yaitu gandum. Nah, sekarang kita lihat yang memiliki hubungan yang sama ya. Yang A, seng adalah bahan dasar lantai. Nah, ini jelas salah ya, karena bahan dasar lantai itu bukan seng. Ini salah ya. Dedaunan adalah bahan dasar tandus. Nah, ini juga kurang tepat ya. Salah. Buku adalah bahan dasar bab. Ini juga salah. Lebih tepatnya itu bab adalah bagian dari buku. Yang D, merica adalah bahan dasar rendang. Rendang itu memiliki bahan dasar yaitu daging, bukan merica ya. Merica itu adalah salah satu bahan-bahan dalam pembuatan rendang. E, kayu adalah bahan dasar kertas. Nah, kita tahu bahwa kertas itu terbuat dari batang pohon. Yang mana batang pohon itu menghasilkan kayu. Nah, berarti yang tepat adalah yang E. Selanjutnya, soal nomor 3. Sini mengenai soal silogisme ya. Tepatnya silogisme 2 premis. Premis yang pertama, mahasiswa mendapatkan IPK lebih dari 3,5. Berarti IPK besar dari 3,5. Dan berhasil lolos seleksi mahasiswa berprestasi. Dia akan mendapatkan predikat cum laude dan beasiswa melanjutkan S2 ke luar negeri. Nah, jadi kalau dia mendapatkan IPK lebih dari 3,5 dan berhasil lolos seleksi mahasiswa berprestasi, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan predikat cum laude dan beasiswa melanjutkan S2 ke luar negeri. Teguh mendapatkan IPK 3,85 dan berhasil lolos seleksi mahasiswa berprestasi. Simpulan yang tepat adalah, nah karena kita tahu 3,85 itu lebih dari 3,5 ya, dan si Teguh ini berhasil lolos seleksi mahasiswa prestasi, maka Teguh akan mendapatkan predikat cum laude dan beasiswa melanjutkan S2 ke luar negeri. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 4. Di sini mengenai soal perbandingan berbalik nilai ya. Soalnya yaitu sebuah proyek pembangunan direncanakan selesai dalam 16 hari oleh 8 orang. 8 orang pekerja ya. Berarti di sini tenaganya adalah 8 orang. Waktunya 16 hari. Di hari ke-6 ada 3 orang sakit dan baru bisa bekerja 8 hari setelahnya. Berapa tambahan hari agar proyek tersebut dapat selesai?
Nah, berarti kalau kita ilustrasikan untuk hari atau waktu ya, hari pertama sampai hari kelima itu dikerjakan oleh 8 orang. Hari ke-6 sampai 8 hari setelahnya, yaitu hari ke-14 ya, di sini dikerjakan oleh 5 orang saja, karena 3 orang sakit. Nah, hari ke-15 sampai, kita tidak tahu sampai hari berapa, karena di sini kita mau mencari tambahan harinya ya. Nah, ini dikerjakan oleh 8 orang. Nah, kalau untuk soal seperti ini, kita bisa pakai konsep H sama dengan T kali W. H itu hasil, T itu tenaga, W itu waktu. Nah, di sini kan ada hasil yang diharapkan ya, hasil ekspektasi. Dan hasil realita. Nah, hasil ekspektasi ini bisa kita tulis rumusnya tenaga ekspektasi ya, TE aja, dikali WE. Sedangkan hasil realita ini bisa kita tulis tenaga untuk hari 1 sampai 5 ya, T1 kali W1 tambah T2 kali W2 tambah T3 kali W3. Nah, untuk TE ini yaitu 8 orang kali 16 hari. T1 di sini yaitu tenaga yang melakukan pekerjaan dari hari pertama ke hari kelima, yaitu 8 orang kali waktunya selama 5 hari ya, tambah tenaga T2 yaitu 5 orang karena ada 3 orang sakit ya, dikali waktunya 8 hari tambah T3 kembali lagi 8 orang yaitu 8 kali waktunya. Ini yang mau kita cari, X. Nah, di sini teman-teman bisa langsung rubah untuk nilai X ya. Karena di sini untuk realitanya di sini sudah dikerjakan 5 hari ditambah 8 hari yaitu 13 ya. Dan ekspektasinya kan mau dikerjakan dalam waktu 16 hari. Berarti kan di sini ada sisa 3 hari. Berarti yang X ini bisa kita rubah jadi 3 hari ditambah hari tambahannya, yaitu X. Gitu. Nah, selanjutnya kita hitung. 8 kali 16 ini 128. 8 kali 5, 40. 5 kali 8 juga 40. Tambah 8 kali 3, 24. 8 kali X, tambah 8X. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya 104 ya. Pindah ruas jadinya minus 104 sama dengan 8X. Nah, ini 128 dikurang 104 yaitu 24 sama dengan 8X. Nah, sama-sama dibagi 8 diperoleh X sama dengan 3. Jadi, waktu tambahannya atau tambahan harinya yaitu 3 hari. Jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 5. Di sini mengenai soal penalaran analitis ya. Nah, 4 tim sepak bola A, B, C, dan D bertanding dalam suatu turnamen sepak bola. Setiap tim bertemu 1 kali. Dalam setiap pertandingan, tim yang menang, seri, dan kalah berturut-turut diberi poin 2, 1, dan 0. Data hasil pertandingan adalah A menang 2 kali, B seri 2 kali, C kalah 2 kali, dan D tidak pernah seri. Nah, berarti di sini triknya teman-teman bisa pakai tabel ya. Ini A, B, C, D. Lalu ini A, B, C, D. Nah, di sini kan nggak mungkin A lawan A ya. Berarti ini strip aja ya. Strip, ini juga strip, strip, strip. Nah, sekarang untuk mengisi tabel, kita perhatikan di sini ya, untuk baris pertama ini, yang ini ya. Artinya A melawan B, A melawan C, dan A melawan D. Sedangkan untuk kolom ini ya, B melawan A, C melawan A, D melawan A. Nah, berarti kalau untuk A menang 2 kali, dan karena C-nya kalah 2 kali, artinya kalau A melawan C,
ini yang menang adalah si A. Jadi di sini M menang ya. Untuk kolomnya di sini si C-nya kalah. Nah, selanjutnya ketika A melawan D, karena di sini D-nya seri 2 kali, berarti di sini A melawan B ini seri, B melawan A juga seri. Nah, selanjutnya di sini kan A-nya baru 1 kali menangnya. Sedangkan di sini 2 kali menang. Berarti A melawan D juga menang ya. Sehingga D melawan A, di sini D-nya kalah. Nah, karena di sini serinya baru 1 kali untuk si B, sedangkan di sini serinya 2 kali dan si D tidak pernah seri, artinya ketika si B melawan si C itu hasilnya juga seri. C melawan B juga seri. Nah, berarti untuk yang kalah si C yaitu ketika melawan si D. Ini kalah, berarti D-nya yang menang ya. Di sini menang. Nah, berarti yang belum kita ketahui yaitu B melawan D atau D melawan B. Nah, karena di soal di sini dikatakan bahwa B kalah melawan D, berarti si D menang ya. Ini menang, ini kalah. Nah, sekarang kita hitung skor. Di sini karena seri, berarti ini 1, ini 2, ini 2. Totalnya 5. Lalu untuk yang si B, ini karena seri 1, ini juga seri 1, ini kalah 0 ya. Jadi totalnya 2. Ini kalah 0, seri 1, kalah lagi 0. Jadi ini 1, lalu ini 0, ini 2, ini 2. Totalnya 4. Nah, kalau kita lihat ini juara 1, ini juara 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. D juara kedua. Selanjutnya soal nomor 6. Dalam sebuah acara makan malam, Lola dan 7 temannya duduk mengelilingi meja bundar. Nah, berarti di sini kalau kita gambarkan seperti ini lebih kurang ya. Lola duduk tepat berhadapan dengan Vivi. Berarti kalau Lola di sini, berarti Vivi-nya di depan. Nana berhadapan dengan Roni yang diapit oleh Desi dan Lola. Jadi di sini Roni, ini Desi. Desi dan Lola yang mengapit Roni. Nah, di sini Nana di depannya, depan Roni. Indah dan Mimi duduk bersebelahan. Kita simpan dulu. Nana duduk di antara Vivi dan Mimi. Ini Nana, Vivi, berarti di sini Mimi. Nah, tadi karena Indah dan Mimi berdekatan, berarti di sini Indah. Suci duduk berhadapan dengan Indah. Jadi di sini Suci. Makanan ditawarkan secara bergiliran dari tangan ke tangan. Dari tangan siapa Suci akan menerima makanan? Nah, di sini posisi Suci ya. Nah, Suci akan menerima makanan dari tangan Desi atau Vivi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, selanjutnya soal nomor 7 di sini mengenai serial gambar. Nah, kita perhatikan di sini ada 3 komponen ya, lingkaran, belah ketupat dan persegi. Yang lebih mudah, yang pertama kita perhatikan yaitu lingkaran. Di sini warnanya hitam, ukurannya kecil, lalu berubah menjadi putih dengan ukuran yang besar ya. Lalu berubah menjadi hitam, makin besar lagi. Nah, berarti di sini putih makin besar lagi. Nah, berarti jawaban yang D kita eliminasi. Nah, selanjutnya kita perhatikan untuk yang belah ketupat. Di sini posisinya di luar ya. Lalu di gambar kedua dia berada di dalam persegi hitam. Nah, menjadi warnanya putih dan berbentuk persegi. Lalu dia pindah ke persegi warna putih dengan warna hitam dan bentuk belah ketupat. Nah, berarti selanjutnya ia berada di persegi hitam dengan bentuk persegi berwarna putih ya. Nah, berarti di sini yang memungkinkan adalah yang C. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 8 mengenai figural 9 kotak ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini mudah untuk menentukan polanya. Perhatikan 2 baris di atas ya. Baris pertama ini terdapat 1 garis ya, yang ini 2 bintang dan 1 tanda panah. Nah, di baris kedua juga terdapat seperti itu, 1 garis yang ini 2 bintang dan 1 panah. Namun posisinya yang berubah gitu. Nah, berarti untuk yang baris ketiga di sini karena sudah ada 1 bintang dan ini kosong,
Nah, berarti kita harus cari yang ada satu bintang, satu garis, dan satu panah. Jadi yang memungkinkan adalah jawaban A dan D. Nah, sekarang kita perhatikan untuk posisi bintang, karena di dua baris sebelumnya bintangnya berada di kiri dan kanan. Nah, karena di baris ketiga itu bintangnya berada di kiri, maka kita cari yang berada di bagian kanan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, demikian pembahasan soal FR hari ketiga, keempat, dan kelima dari aku. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.